Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Masyarul hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya, sehingga kita masih dijumpakan dengan bulan Ramadan. Dan pada hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah saum, dan malamnya kita dapat beribadah sholat tarawih walaupun di rumah masing-masing dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Tentu tetap tidak mengurangi rasa khusyuk kita, rasa ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Masyarul hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, satu bukti manusia tak kuasa secara mutlak dalam hidup ini adalah hadirnya musibah dalam perjalanan hidup manusia. Namun demikian, sebagian besar orang masih menjadikan tolak ukur akal dalam menimbang dan menentukan segala sesuatu, termasuklah musibah, sehingga alih-alih manusia ingat dan kembali kepada Allah SWT, malah sebagian dari kita menjauh dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kita ada yang menghardik, ada yang menggerutu, marah, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Padahal musibah terjadi tidak ada yang mengetahuinya. Dan tidak ada gunanya kita menyalahkan apapun, menyalahkan siapapun. Cukup kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap kalimat istirja, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 156, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan segalanya sesungguhnya datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imam Abu Al-Farad Ibnu Al-Jauzi menyatakan, seandainya dunia bukanlah tempat musibah, di dalamnya tidak akan tersebar penyakit dan nestapa, tak akan ada kepedihan yang menimpa. Di dalamnya tidak akan juga tersebar penyakit dan nestapa, dan para rasul dan orang-orang pilihan tidak akan merasakan kepedihan. Namun demikian tidak berarti harus dihadapi musibah itu dengan penyesalan, dengan kesedihan dan keputusasaan, sebab semua peristiwa datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, tiada satu bencana pun yang menimpa bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah. Al-Hadid ayat 22. Masyarul hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi hakikat musibah itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sikap kita cuma bisa bersabar dan berlapang dada. Jangan ada ungkapan yang justru akan menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sayyidina Ali berkata, jika kau sabar, takdir akan tetap berlaku bagimu dan kau mendapatkan pahala. Jika kau mengeluh, takdir juga akan datang kepadamu, namun engkau mendapatkan dosa. Lantas, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi musibah? Yang pertama, ambil tindakan atau ikhtiar disertai muhasabah. Sebagai contoh, kalau anak kita jatuh lalu kakinya berdarah, jangan lantas kita menyalahkan kelalaian anak kita, menyalahkan orang lain mungkin yang menyebabkan anak kita jatuh. Tindakan yang pertama kita lakukan adalah ikhtiar, mencari obat atau membeli obat lalu obati anak kita. Setelah itu baru kita muhasabah. Apa muhasabahnya? Kita melihat kepada kita, oh ini kelalaian. Sebab kalau kita sebagai orang tua kita lalai, lalu tidak diawasi anak-anak kita, lalu dia bermain sendirian jatuh atau dijatuhkan oleh orang lain sehingga menyebabkan dia terluka. Ini muhasabah, ikhtiar dan muhasabah. Pun demikian, apapun yang menimpa kita, bencana apapun, kita ikhtiar lalu kita muhasabah. Kenapa musibah ini bisa terjadi? Kenapa kita sekarang tidak bisa tarawih? Kenapa sekarang kita tidak bisa sholat Jumat? Mungkin dulu sebelum datangnya virus corona, kita ketika sholat tarawih 10 hari pertama saja masjid dan musola ramai. Setelah itu kembali sepi. Mungkin dulu sebelum datangnya corona, musibah corona ini, sholat Jumat ketika khotib sudah hendak menyelesaikan khutbahnya, kita baru datang. Walaupun rumah kita sangat dekat dengan masjid. Dulu ketika di masjid ada majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir, kita enggan untuk mendatanginya. Sekarang kita rindu dengan masjid. Sekarang kita rindu dengan musola dan seterusnya. Ini muhasabah bagi kita. Lalu yang kedua, positive thinking, atau dalam bahasa agamanya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun musibah adalah hal yang dibenci manusia, dalam Islam tidak semata nestapa. Ia juga merupakan kemuliaan yang akan dibutuhkan insan beriman. Oleh karena itu, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musibah apapun yang dialami. Nabi SAW bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi azza wa jalla. Janganlah satu di antara kalian mati kecuali dalam keadaan dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, jangan menggerutu dan mencela musibah. Sebagian insan beriman, sebagai insan yang beriman, kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menyikapi musibah secara bijaksana dan proporsional. Yakni dengan memandang hal tersebut secara baik, secara benar. Sebab musibah kadang menjadi pilihan Allah untuk mempercepat penempaan diri menjadi insan kamil. Sekalipun sudah pasti di dunia ini nobody is perfect, ya. Tidak ada yang sempurna. Terlebih di balik musibah ada banyak kebaikan atau hikmah langsung dari Allah, seperti pengampunan dosa dan kebaikan-kebaikan lainnya. Nabi SAW bersabda, tidak ada yang menimpa manusia atau orang Islam dari kepenatan, dari sakit yang menahun, dari kebimbangan, dari kesedihan, dari penderitaan, kesusahan, atau hanya tertusuk duri sekalipun, dengan itu kecuali Allah hapus dosa-dosanya. Subhanallah. Demikianlah Islam menjelaskan hikmah dari musibah. Derita yang mendatangkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kuatkan diri kita, keluarga kita, bangsa kita ketika menghadapi musibah apapun, termasuk musibah virus corona ini, sehingga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, sama-sama kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.